Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bareng Kamancup lagi. Kita belajar matematika. Kali ini kita mau bahas soal-soal nih. Soal-soal tentang apa, Kak? Soal-soal relasi dan fungsi materi kelas relasi fungsi kelas berapa ya? Kelas 8 ya kalau nggak salah ya. Kelas 8 SMP. Karena saya sempat bahas materinya, jadi langsung aja kita bahas materinya lewat soal-soal, oke? Tapi sebelumnya jangan lupa klik tuh yang di bawah tuh sebelah kanan, subscribe, like, dan loncengnya jangan lupa juga, dan share sebanyak-banyaknya ke kawan kalian, saudara-saudara kalian, supaya mereka mendapatkan manfaatnya dan kalian mendapatkan update terbaru berkaitan dengan materi matematika, oke? Langsung aja kita bahas. Yang pertama berkaitan dengan relasi nomor satu ya. Relasi yang mungkin untuk diagram panah di bawah ini adalah, nah ini diagram panah ya namanya. Kemudian nah dari kiri ke kanan, dari kiri ke kanan kita bacanya dari kiri ke kanan ya. Relasi itu apa sih? Relasi itu hubungan ya. Relasi itu berkaitan dengan hubungan. Hubungan apa, Kak? Ya, hubungan pertemanan, persahabatan, atau yang lain ya, hubungan spesial. Nah, ini hubungan ini berkaitan dengan hubungan antara himpunan. Nah, kalau di sini himpunan A ke himpunan B, dari A ke B ya, tanda panahnya ke kanan itu nggak ada tanda panah ya, harus ada panahnya itu ke kanan ya. Nah, kita bikin aja ya, ini panah, ini panah, ini panah, ini panah. Nah, itu dia tuh harusnya begitu, kan namanya juga diagram panah ya. Oke, dari kiri ke kanan maksudnya apa, Kak? Coba gini, misalkan A itu, jadi bacanya A itu apanya B. Nah, gitu ya. A itu apanya B. Nah, hubungannya apa dengan B? A itu. Nah, gitu. Nah, kita cocok-cocokin aja tuh. Si A, B, C, D akar kuadrat dari, berarti A itu akar kuadrat dari B. Kalau B berarti A itu kuadrat dari B, C faktor kelipatan, dan seterusnya. Nah, ya udah kita bahas yang pertama. Coba aja kita cek akar kuadrat coba. Satu itu akar kuadrat tahu ya. Akar kuadrat itu adalah akar kuadrat dari si B. B-nya 1. Akar kuadrat paham ya? Satu itu akar kuadrat dari satu. Bener nggak? Bener ya. Terus si 2, 2 itu hubungannya ke 4 ya. Akar kuadrat dari 4 berarti 2 itu akar kuadrat dari 4. Benar ya? Oke, benar. Kemudian 3, 3 akar kuadrat dari 9. Berarti 3 adalah akar kuadrat dari 9. Benar juga. Berarti 4 akar kuadrat 16, benar juga. Oke, berarti benar semua. Berarti jawabannya adalah akar kuadrat dari ya. Berarti jawabannya adalah A ya. Oke. Sip. Berarti langsung ketemu ya akar kuadrat dari. Oke. Tapi sebelum ke nomor 2 ini saya mau bahas di faktor sama kelipatan. Kemarin ada saya menemukan siswa yang nggak paham faktor sama kelipatan ya. Saya bahas dulu sedikit ya. Faktor sama kelipatan. Faktor ya, faktor itu apa? Habis membagi ya, habis membagi. Misalkan faktor dari, kita contohin misalkan faktor dari 6. Faktor dari 6 berapa? Ada 1. 6 bagi 1 bisa ya. Oke, berarti 2. 6 bagi 2 bisa. Pas maksudnya ya, habis dibagi. Kemudian 6 bisa dibagi 3, 6 bisa dibagi 6 juga. Nah, ini faktor. Jadi kalau relasinya gimana? Misalkan ini nih 1. 1 itu berarti nanti hubungannya sama siapa? Hubungannya sama si 1, sama si 4. Satu itu faktor dari 1 ya, karena 1 bisa dibagi 1, 4 bisa dibagi 1. Kemudian 1 itu faktor dari 7, faktor dari semuanya. Nah, begitu ya. Faktor 1 itu faktor dari semua bilangan yang sebelah B itu. Nah, itu yang disebut dengan faktor habis membagi bilangan yang di sebelah kanan ya. Jadi A faktor dari B, maksudnya si A adalah habis membagi bilangan yang B ya. Kalau 2 berarti panahnya kemana? 2 berarti keempat ya, karena 4 bisa habis dibagi 2. Kemudian panahnya kemana kalau di situ? Panahnya ke 12 ya. 4 ke 12, 2 ke 4, 2 ke 12, 2 ke berapa lagi yang bisa?
16 ya. 16 bisa dibagi 2. 2 itu faktor dari 20. Nah, berarti nulisnya begini ya. 2 faktor dari 4, 2 faktor dari 12, 2 faktor dari 16, 2 faktor dari 20. Seterusnya 3 juga demikian ya. Itu disebut dengan faktor ya. Kalau kelipatan gimana contohnya? Kelipatan itu kayak perkalian aja ya. Kelipatan dari misalkan kelipatan dari 6 kita contohin tadi ya 6 ya. Berarti ya 6 kali 1 6, 6 kali 2 12, 6 kali 3 18, 6 kali 4 24 dan seterusnya itu kelipatan. Ya, kelipatan. Berarti kalau contoh di sini 1 kelipatan dari ya 1 ya. Udah nggak ada lagi. 2 kelipatan dari 2 nggak ada, kosong. 3 2 kosong, 3 kelipatan dari nggak ada juga, kosong. Terus berapa lagi? 4 kelipatan dari 4 ya. 4 kelipatan dari 4 karena 4 kali 1 adalah 4. Kemudian 5 kelipatan nggak ada ya. Nah, itu dia kalau kelipatan dari kiri A ke B di sini nggak ada ya. Jarang maksudnya ya. 1 ke 1, 2 4 ke 4, 2 3 5 kosong ya karena harusnya kelipatan itu angkanya lebih besar ya. Kalau ini kan yang A lebih kecil justru ya kelihatan dari yang B. Oke. Nah, itu sekilas tentang faktor dan kelipatan. Oke, lanjut ke nomor 2. Nah, ini dia. Nah, ini mudah ya. Ini berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Himpunan menghubungkan himpunan B ke kita balik ini bukan A ke B, tapi B ke A. Berarti B itu apanya dari A ya, apanya dari A. Nah, terbalik ya, yang justru yang sebelah kiri adalah B. B itu berarti menulis, melukis, mengecat ya. Misalkan menulis dulu deh, menulis itu apanya sih? Apanya dari A. Menulis itu alat untuk pensil, misal. Menulis alat untuk pensil, nggak salah ya. Menulis menggunakan menggunakan ya, menulis menggunakan pensil. Nah, kita cocok-cocokin aja kalimatnya ya. Menggunakan misalkan pensil. Berarti dia bisa menulis menggunakan pensil, menulis menggunakan pulpen, kalau kuas menggambar. Nah, itu kira-kira begitu. Berarti nanti menulis panahnya bisa ke, kalau pakai diagram panah bisa pensil ya. Bisa juga pulpen. Nah, gitu ya. Sip. Dari B ke A ya, bukannya A ke B. Oke, terbalik ya. Dari B ke A. Kalau A ke B, nah cocok nih. Pensil alat untuk menulis. Nah, bacanya begitu ya. Pulpen alat untuk menulis. Kuas alat untuk melukis. Nah, kira-kira begitu. Kuas alat untuk mengecat. Itu kalau dari A ke B. Nah, oke, gitu paham ya. Tinggal lihat posisinya aja apa dari apa, terus tinggal cocokin kalimatnya dari kiri ke kanan. Berarti ini yang cocok adalah menggunakan ya. Sip. Oke, lanjut berikutnya. Kita punya M sama N, himpunan pasangan berurutan menyatakan relasi kelipatan dari. Nah, berarti kalau gitu tadi kalau kelipatan gimana? Kalau kelipatan berarti yang kirinya pasti harus lebih besar daripada yang kanan ya. Dari M ke N, kirinya M nih. Yang kirinya adalah M. Berarti M kelipatan dari N. Udah dicontoh, udah dinamain. Kelipatan dari si N. Misalkan si 2 kelipatan dari berapa ya? Kelipatan dari 2 ya. Kelipatan dari 2. Kemudian si 4 kelipatan dari, nah berapa kali berapa jadi 4? Ya 2 kali 2 jadi 4. 3 enggak, 5 6 enggak. Kemudian 9 itu berapa kali berapa? 9. Berarti 3 kali 3 berarti 9 kelipatan dari 3. Kemudian 15 itu berapa kali berapa hasilnya 15. Di situ bisa 3 kali 5. 3 kali 5 15, benar ya. 5 kali 3, 5 juga bisa. 5 kali 3 15. Terus udah ya. Berarti kalau gitu 2 pasangannya dengan 2. Kalau ini disebut dengan HPB ya. Himpunan pasangan berurutan. Nulisnya gimana, Kak? Kurung kurawal, koma ya. 2,2 dan seterusnya ya. Di situ ada 4, di situ ada 2, berarti 4,2. Kemudian ada berapa? 9 sama 3. Pasangin ya, 9-nya di kiri, karena 3-nya di kanan. Kemudian kita punya 15. 15 ada 2, 15 ya ketiga.
dan 15-nya ke 5. Oke deh, sip. Nah, itu dia. Mana yang cocok? 2242, 93, 153, 155B ya. Nah, ini dia. Itu disebut dengan HPB atau himpunan pasangan berurutan. Oke, udah berapa nomor kita coba? 3 ya. Lanjut ke berikutnya soal nomor 4. Nah, AXB itu apa sih? AXB. AXB itu namanya produk kartesius. Produk ya. Produk kartesius. Produk kartesius. Maksudnya apa? Semua pasangan dari apa? AXB berarti dari A ke B. Jadi produk kartesius adalah semua pasangan dari A ke B. Jadi semuanya dipasangin dari A ke B. Maksudnya apa, Kak? Maksudnya ini di kiri kan 0 nih. Berarti dia pasangannya bisa 1, bisa 3, bisa 5. Berarti 01 pasangin 03, yang kanan ya, yang kanan 3 1 3 5. Jadi yang kiri 0 aja dulu, pasangin ke semua yang kanan. 01 03 05. Nah, kemudian si 0 udah nih, sekarang 2 pasangin ke kanan semuanya. 21 23 25. Nah, gitu ya. Jadi semua dipasangin dari kiri ke kanan. Yang kiri tinggal 4. Ya udah 4 pasangin kan. 135 juga, 41, 43 dan 45. Nah, ini disebut dengan produk kartesius. Produk kartesius atau perkalian di situ ya. A X B. Mana yang cocok? 01 03 05 21 23 25 41 43 45. Kayaknya D ya, yang paling banyak soalnya. Nah, itu dia ya. Oke, kita udah belajar nomor 4 berkaitan dengan produk kartesius. Lanjut. Nah ini dia. Banyaknya produk kartesius dari P ke Q. 1 3 5 berapa itu? 11 dan seterusnya. Nah, untuk mencarikan perkalian tuh produk kartesius ini ada simbol N. N itu kardinalitas alias banyaknya atau banyaknya anggota. Kalau N P kali Q berarti banyaknya anggota P kali Q. P kali Q tadi sebelumnya udah kita bahas berkaitan dengan produk kartesius. Berarti banyaknya produk kartesius berarti banyaknya produk kartesius dari P ke Q. Gimana ya? Karena itu kali aja. Si N-nya ada berapa? Si banyaknya P berapa NP? Oh iya, P-nya belum dihitung itu. P-nya apa sih? P-nya itu kayaknya bilangan ganjil ya. 1, 3, 5 sampai 11 ya kayaknya. 7, 9, 11. Soalnya ada titik 3 di situ, artinya diterusin, bukan cuma segitu. Titik 3 diterusin ya. 1, 3, 5 kalau lihat dari polanya ini adalah bilangan ganjil. 1, 3, 5, 7, 9, 11. Maka kita punya apa? Berarti kita punya NP atau banyaknya anggota P adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Kemudian Q vokal Latin. Vokal Latin. Huruf vokal kali ya. A I U A I U E O. Oke, cakep. Nah, di sini berarti N Q-nya ya huruf vokal ya cuma 5 ya. Nah, itu dia. Berarti kalau gitu yang disebut dengan NP kali Q itu sama aja kayak NP banyaknya P tinggal dikali dengan banyaknya Q aja ya. Nah, udah selesai, tinggal 6 tinggal dikali 5 berapa? 30 ya. Udah gitu doang, sip. Banyaknya produk kartesius ya. Kemudian lanjut ke nomor berikutnya, nomor 6. Nomor 6 kita punya, nah di situ apa? R adalah X itu dari 40 sampai 50 dan X adalah bilangan prima. Nah, ada yang paham bilangan prima apa? Bilangan prima hanya habis dibagi dengan apa? Hanya habis dibagi dengan siapa? Dibagi angka 1 dan dirinya sendiri ya. Itu disebut dengan prima ya. Sekedar pengingat. Berarti bilangan prima dimulai dari berapa? 2, bukan 1 ya. 1 itu harus ada 2 angka, 1 dan diri sendiri. Kalau 1 ya dibagi dengan 1. 1 itu diri sendiri. Jadi nggak bisa dimulai dari 2. 2 bisa dibagi 1 dan diri sendiri yaitu 2. Kemudian 3, kemudian 5, kemudian 7, 9 bisa dibagi 3 ya. 11, 13, 17, 19 dan seterusnya itu prima.
Nah, sekarang primanya dari 40 sampai 50 nih. Oke, dari 40 sampai 50 berarti 41 ya. Nggak bisa dibagi berapa-berapa lagi. 43, 45 bisa dibagi 5, bisa bagi 3, bagi 9 dan seterusnya. 46 bisa dibagi 2, 47. 49 nggak bisa, 48, 5 udah selesai. 41, 43, 47 ya. Kemudian N kali R kali S. Oh ya, sama kayak tadi ya. Ini NR ya. NR-nya adalah cuma ada 3. Oke, berarti NR kali S-nya udah ada yaitu 12. Nah, ini jabarkan nih. NR tadi apa? NR dikali dengan NS gitu ya. Sama dengan 12. NR udah ada 3, berarti 3 dikali NS sama dengan 12. Maka kita punya apa? Kita punya NS-nya adalah 12 tinggal dibagi 3. Jadinya NS ada 4 ya. Nah, udah gitu doang ya. Ini cuma penggunaan rumus dari produk kartesius. Oke, sudah berapa nomor ini? Sudah 6 nomor. Kita bahas segini dulu. Oke, tunggu video selanjutnya untuk pembahasan relasi dan fungsi berikutnya. Oke, assalamualaikum.